Selamat datang di Kamis Malam. Jangan dulu terlelap, karena akan ada yang selalu menemanimu dalam gelap. Oke, kita bertemu lagi ya di channel yang sudah lama vakum sudah sepertinya. lama terbengkalai. Sudah lama seperti berjamur ya. Betul banget, betul banget. Ya ini teman-teman, kita mungkin minta maaf ya karena emang para pecinta horor nih, khususnya nih pasti sudah rindu, sudah menantikan. Nah, cuman di sini kita mungkin menyampaikan ada keterbatasan ya dari kita tim Kamis Malam. Betul Jadi banget. kita mohon maaf, benar-benar kita mengusahakan yang terbaik pokoknya. Nah, untuk yang sesi kali ini teman-teman tahu kita akan mengusahakan dengan sedemikian rupa sementara tanpa menghadirkan host. Jadi asal teman-teman tahu ya, menghadirkan narasumber tuh kalau teman-teman tahu sebetulnya effort. Jadi sangat effort. Kita harus janjian dulu, kita harus ngatur schedule, kita harus pokoknya ribet lah. Nah, betul. Mungkin suatu saat nanti bakalan tetap ada narasumbernya, cuman bukan di segmen ini. Nah, kalau segmen ini emang segmen yang baru, kita berusaha untuk selalu menemani teman-teman biar kita tetap tetap produktif ya. Tetap produktif dan tetap bisa menghadirkan horor, mempersembahkan kisah-kisah horor. Nah, untuk kali ini jadi segmen ini ya. Ini segmen namanya apa ya? Error ya. Error, kita kasih nama error boleh sih. Ya. Emang horor. Nah, jadi di error ini kita kompilasi, kita react semua berbagai media-media sumber-sumber horor, entah itu dari Twitter, entah itu dari YouTube, entah itu dari Instagram. Nah, untuk kita bahas bersama di sini. Dan kita bedah kali ya. Kita bedah. Betul. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misal ada video-video atau mungkin video pribadi ya siapa tahu ya dipertanyakan kebenarannya, atau mungkin ada sesuatu nampak sosok yang tidak jelas atau tidak kasat mata, mungkin bisa dikirimkan biar kita bahas bareng, bisa kita bedah bareng. Betul banget. Langsung aja kirim di email kita yang ada di bawah ya, atau di DM IG juga bisa. Oh ya teman-teman, sebetulnya tuh Kamis Malam tuh banyak teman-teman yang antusias tuh di IG tuh. Banyak yang DM juga, banyak yang ingin dia hadir di program kita. Tapi ya itu Tori mungkin sibuk kerja. Iya. Saya pun sebenarnya juga sibuk kerja, sama kita di sini punya kesibukan masing-masing. Betul banget. Nah, tapi nggak masalah. Ya mungkin doa dari teman-teman juga bisa membuat kita nanti lebih produktif lagi ya. Jadi bisa kembali lagi, insya Allah kita bisa kembali lagi bersama berempat, bersama Billy, bersama Enrico, Gio, ada Tori, ada saya juga di sini. Cuman masalahnya yaitu kita beda kota ya, mungkin nanti bisa lah ya, bisa nanti mungkin waktu pulang ke Madiun. Soalnya kita sebenarnya kita domisili di Jakarta dan teman-teman ada di Jawa Timur. Betul banget. Begitu. Oke. Kita tonton video-video berikut dan kita akan mereaksi apakah benar-benar horor atau tidak. Oke, yang pertama ada dari YouTube Berita Horor ya. Di YouTube Berita Horor 69. Katanya sosok mendiang ibu terekam kamera saat live streaming. Coba kita cek videonya. Menyeramkan ini dialami oleh seorang pria pengguna TikTok yang bernama Lukman, yang dimana pada saat itu dirinya sedang melakukan live streaming bersama ayahnya. Di belakangnya. Namun tiba-tiba saja di belakang mereka berdua terekam ada sosok wanita menyeramkan seperti ini. Seperti yang kalian lihat, dalam rekaman tersebut ada sosok wanita berbaju putih yang terlihat berdiri tepat di belakang mereka berdua. Namun tak berselang lama sosok tersebut tiba-tiba saja menghilang dengan sendirinya.
Dan mereka menganggap bahwa sosok yang terekam itu adalah mendiang ibunya yang sudah meninggal. Jadi kalau kita lagi sedang ngobrolin orang yang mungkin sudah nggak ada ya, Meninggal mungkin bisa jadi dia datang atau mungkin bisa jadi adalah Penjelmaan. penjelmaan dari jin. Bisa jadi mungkin tetangganya. Mungkin. Cuman kalau kita nggak tahu ya dia tuh membahas apa, apakah dia membahas ibunya atau mungkin bukan, atau mungkin membahas yang lain. Tapi lumayan creepy. Cuman pertanyaannya kan ini lagi live dia. Ya. Posisi sedang live. Jadi mungkin kemungkinan settingan Kalau kemungkinan settingan Enggak enggak. Cuman ya itu tadi mungkin nggak sengaja tetangganya mungkin, atau mungkin emang ada sosok ibunya, atau mungkin jin ya yang menyerupai sosok ibunya. Ya kita berharap sih itu mendiang. jin sih ya. Saya berharapnya sih mendiang gitu. ibunya asli. Maksudnya ya siapa tahu emang beliau ya kan almarhum emang husnul khotimah lah. Jadi Iya. jadi datang dengan senyum kayak gitu, nggak yang nakut-nakutin atau mungkin bikin kacau kayak Mungkin dia gitu. mau pamitan kali ya. Atau mungkin kangen. Kangen Bisa jadi. Ya, seperti itu sih. Mungkin teman-teman ada komen dari video tersebut. Kalau nilai creepy berapa nih? Nilai creepy-nya 1 sampai 10? 7 sih. Oke, 7,5 gua. 7,5. Ya. Kalian berapa? Boleh langsung aja komen di bawah. Lanjut video Next. berikutnya. Jadi ini Kali ini dari Rifai Vokal Samarinda. Rifai Vokal Samarinda. Oh, dia tuh vokal ya di akun TikToknya. tertangkap CCTV ya. CCTV, dan di situ perhatikan pergerakan bayangan putih yang berjalan kemana-mana ke arah drum merah. Setelah mobil lewat, apakah itu aktivitas gaib seperti tuyul atau penampakan lainnya? Nah, di situ drum merah ada di bawah kanan ya. Nah, setelah mobil itu pergi, terus ada motor. Kita dengerin baik-baik ya, soalnya ini ada audionya juga. Oh itu. Anaknya teriak-teriak ya. Anjing ini sih lumayan creepy sih. Ya, Masih ada loh. masih ada di area situ. Dan si anaknya terus memperhatikan ya, Anjing tiba-tiba langsung jadi kamera. infra merah anjing. Oke, jadi mungkin itu ketika pada saat ini si ayahnya lagi men-setting CCTV ya. Jadi mungkin yang punya rumah ini ayahnya itu memasang CCTV di bagian depan biar nanti kalau misal ada bahaya ya, gitu ya. itu bisa terekam dengan baik. Dan kita lihat si ayahnya lagi sedang gerak-gerakin CCTV, jadi emang posisinya di luar dan anaknya pun juga di luar. Dan ketika itu ada
nggak sadar ya mungkin ya ayahnya ya, kenapa si anaknya lari-lari atau apa, nggak sadar. Habis itu dicek lagi sama dia, nah ternyata ada seperti ini, makanya anaknya Tadi sempat teriak-teriak ya. teriak-teriak di awal. teriak-teriak terus dia kayak Takut. kayak diajak main keluar kan bentar, habis itu balik lagi ke ayahnya terus langsung ngerangkul ayahnya kayak ketakutan, bener. Nah mungkin eh, entah itu makhluk apa ya, kayaknya sih usil, model-modelnya usil ke anak itu, akhirnya anak itu takut. Nah emang kalau anak kecil tuh Sensitif. dibilang sensitif, iya, cuman ya itu nggak semua anak kecil juga. Jadi beberapa anak kecil emang kan saya kan juga punya anak nih, itu juga sensitif. Jadi hal yang kita tidak tahu mungkin mereka bisa tahu, apa ya, semacam kayak kodam atau Katanya kalau orang dulu tuh bilangnya karena mereka masih suci, masih bersih lah. gitu. Cuman kalau aku dari segi penampakannya sih, aku yakin karena setauku hantu itu wujudnya seperti itu, lebih kayak cahaya. Jadi dia nggak padat, nggak bener-bener padat gitu setauku. Oke, dan itu pun tertangkap kamera. Betul banget. Kamera itu nggak ada yang sempurna. Ya, Jadi kalau teman-teman tahu yang sempurna itu kamera kan ada lensa tuh. Ya. Nah, lensa yang paling sempurna di dunia ini itu mata kita yang diciptakan oleh Tuhan sebenarnya. ya. Dan secanggih apapun lensa itu nggak ada yang ngelebihin mata kita sebenarnya. Jadi bisa diibaratkan ya sebatas cuman seperti itu. Jadi emang nggak jelas ya. Tapi itu lumayan creepy sih. Lumayan creepy sih. Kalau 1 sampai 10 8. Kalau Aku sama 8. 8, oke. Teman-teman? Komen di bawah. Oke, cerita yang ketiga ada di rumah sakit ya nih ya? Ini di rumah sakit, CCTV juga. CCTV rumah sakit. Nah, CCTV itu emang ya udah kita coba dulu. Kita cek dulu aja. Seorang staf rumah sakit syok melihat CCTV yang merekam saat dirinya bekerja. Mengaku sedang tangani pasien, staf rumah sakit ini syok lihat CCTV. Bagaimana tidak, dalam CCTV terlihat staf rumah sakit ini sedang bicara sendiri. Di depannya tidak ada pasien seperti yang ia ceritakan. Bahkan saat ia menyebut nama pasien ke dokter yang berjaga, perawat ini makin dibuat lemas. Pasien tersebut ternyata sudah meninggal sehari yang lalu. Sontak perawat ini langsung syok dengan kejadian yang ia alami tersebut. Mengutip dari dailystar.com, Kamis tanggal 24 November tahun 2022, kejadian ini terjadi di Rumah Sakit Vinocieto Sanatorium di Buenos Aires, Argentina. Diceritakan dalam rekaman CCTV tersebut, seorang staf rumah sakit berjaga di ruang utama. Mendadak pintu pun terbuka seperti ada orang yang masuk. Namun tidak terlihat sesosok pun masuk lewat pintu itu. Sementara itu, staf rumah sakit ini langsung berdiri dan berjalan ke arah depan pintu. Ia membuka pembatas jalan dan seolah berbincang pada seseorang. Ia juga membawa papan tulis dan seolah sedang mengisi data seseorang. Staf rumah sakit ini mengaku pasien tersebut adalah seorang wanita. Ia pun sempat hendak menawari pasien itu kursi roda. Namun si pasien katanya menolak dan memilih jalan sendiri. Kepada staf rumah sakit tersebut, pasien itu mengaku sudah membuat janji dengan seorang dokter. Sang staf rumah sakit pun segera menemui dokter tersebut. Namun saat staf rumah sakit itu menyebut nama sang pasien, sontak dokter tersebut langsung kaget. Pasalnya pasien tersebut sudah meninggal sehari lalu. Sontak jawaban sang dokter membuat staf rumah sakit ini langsung lemas. Diketahui kejadian itu terjadi pada pukul 3.36 dini hari waktu setempat pada tanggal 11 November tahun 2022 lalu. Setelah melihat video rekaman CCTV tersebut, para pekerja rumah sakit langsung ketakutan dan menjadi gempar. Ini komplek banget Waduh, sih. parah sih, komplek banget parah sih. Untungnya nggak di Indonesia ya, cuman saya yakin di Indonesia pun juga nggak 1-2 kali seperti ini. Emang gimana ya, orang yang mungkin dia mau menyampaikan pesan atau mungkin ada hal-hal yang ingin diungkapkan sebelum dia meninggal emang. Atau mungkin dia bahkan nggak sadar kalau dia udah meninggal.
Bisa jadi. Dan creepy-nya lagi si satpamnya ini tuh kayak ngelayani Biasa seperti aja. umumnya, iya. Maksudnya ketika ngomong ke dokternya dan dokternya pun kaget. Maksudnya yang tahu dia meninggal kan si dokternya, Si dokter. bukan satpamnya. Dan satpamnya tuh kayak pasti mikirnya, nah ini orang goblok apa gimana. Tapi ya itu kenyataannya, ketika dicek di CCTV pun kenyataannya seperti Gitu. itu. Dan pintunya sempat terbuka loh tadi. Anjing. Ini kalau saya sih mungkin udah Resign sih. anjing. Dan masuk berita di Argentina sana. Karena ada bukti CCTV-nya. Dan itu real, maksudnya aduh anjing, maksudnya itu pasien yang di situ, bukan pasien di rumah sakit lain, maksudnya Dan gitu. meninggal 1 hari yang lalu katanya. Nah, itu. Parah sih ini 9 komplek. sih. Aku 8,5 ini. Aduh. 8,5. Bener kata Mas Habib tadi, CCTV terbaik itu adalah mata kita, lensa terbaik adalah mata kita, dan Iya, itu terjadi iya. di beliau. Iya, seperti itu. Oke, kalau teman-teman 1 sampai 10 berapa kira-kira? Ya, seperti itu ya. Tadi beberapa kompilasi misteri-misteri yang ada di sekitar kita. Dan mungkin kalau ada request, ada teman-teman yang pengen kirim video pribadi Atau cerita. juga nggak masalah. Yang penting yang berbau misteri atau horor, silahkan kirim ke alamat IG atau di email ya, kamismalam2021@gmail.com atau di IG kamismalam.podcast. Dan tentunya seru sekali tadi beberapa video yang disampaikan, bikin Bulu kuduk merintih. bikin capek ya. Dan semoga setelah sekian lama kita nggak upload, ini bisa membuat obat rindu lah. Obat rindu. Yang penting kita bisa menemani terus ya di dalam gelap yang jelas. Betul banget. Dan jangan sendiri, yang jelas. Oke, tentunya jangan lupa tonton Kamis Malam episode berikutnya. Dan jangan dulu terlelap Karena akan ada yang menemanimu dalam gelap. gelap.